Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nadia Putri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Muhammad SAW, di mana video ini dibuat sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita simak video ini bersama. Nah, kita masuk ke kisah yang pertama, yaitu alasan mengapa Rasulullah SAW diberi nama Muhammad. Kisah ini berawal dari kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, di mana Abdul Muthalib tersebut sedang bepergian ke negeri Syam bersama ketiga temannya. Ketiga temannya tersebut bernama Sulaiman bin Mujazi, Hulailah bin Hajiz, dan Khimron bin Robi'ah. Ketika itu mereka sedang bepergian ke negeri Syam. Lalu tanpa disengaja mereka bertemu dengan seorang pendeta. Lalu pendeta tersebut bertanya kepada mereka dari manakah asal mereka. Lalu Abdul Muthalib menjawab bahwasanya kita berasal dari kota Mekah. Setelah itu pendeta tersebut kembali berbicara bahwasanya di kota Mekah tersebut akan ada nabi terakhir yang diberi nama Muhammad. Lalu keempat orang tersebut bertekad di dalam hatinya jika ia dikaruniai oleh anak laki-laki atau seorang cucu laki-laki, maka akan diberi nama Muhammad. Pendeta tersebut mengetahui bahwasanya akan ada nabi terakhir yang turun di kota Mekah. Ia mengetahuinya melalui sebuah kitab yang sudah ia pelajari, yaitu kitab Injil. Nah, setelah itu ada beberapa kejadian sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dan sebuah kejadian di mana ketika itu Nabi Muhammad SAW masih di kandungan Siti Aminah. Yang pertama yaitu kejadian sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Yang pertama yaitu irtajasaro aywanu kisro wasaqatat minhu arba'a asyarata yashrafati, yaitu sebuah kejadian di mana runtuhnya 14 balkon di kerajaan Persia. Yang kedua yaitu kejadian wa khadamat naru faris walam tuhmad qabla dzalika min qablu, yang artinya itu padamnya api sesembahan Persia pada waktu itu. Dan kejadian yang ketiga yaitu wa ghadadat buhairata, yaitu surutnya Buhairatus Sawah di kota Persia pada waktu itu. Nah, itu beberapa kejadian sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, yang kedua itu ialah sebuah kejadian di mana Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan Siti Aminah. Pada waktu itu, Siti Aminah bermimpi bahwasanya ia melihat bayi dalam kandungannya menyebarkan cahaya, dan cahayanya menyebar ke seluruh muka bumi. Sebagai asar menyebutkan bahwasanya cahaya tersebut sampai dengan Busro. Nah, Busro itu wilayah Persia dan juga Irak. Dan di dalam mimpinya ia mengatakan kalimat wa'iduhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli ainin wa min kulli hasib, di mana kata tersebut memiliki arti yaitu aku berlindung kepada Allah yang maha agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain. Jadi itulah sebuah kejadian ketika Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan Siti Aminah. Tercatat dalam sejarah ketika Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan Siti Aminah pada usia 6 bulan, beliau ditinggalkan oleh ayahanda tercinta yaitu Abdullah untuk bepergian ke negeri Syam. Sampai akhirnya Abdullah jatuh sakit pada perjalanan tersebut hingga Abdullah wafat. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dinyatakan yatim sebelum ia lahir di dunia. Selanjutnya kita masuk ke kisah Halimatus Sa'diyah, yaitu ibu susu Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa bulan di kandungan, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, setelah usianya 2 bulan, Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah.
Seperti yang kita ketahui bahwasanya tradisi orang Arab dulu, terutama orang Quraisy, setiap bayi yang dilahirkan maka akan dititipkan selama 2 tahun. Tepatnya dititipkan di padang pasir. Ada beberapa alasan mengapa bayi tersebut dititipkan. Yang pertama yaitu agar bahasa Arab fushahnya terjaga. Jadi bahasa Arab fusha itu memiliki arti bahwasanya bahasa Arab tersebut tersusun rapi, bahkan bahasa Arab tersebut mempunyai grammar. Oleh karena itu adalah menjadi salah satu alasan mengapa bayi tersebut dititipkan. Alasan yang kedua, karena di sana itu memiliki makanan yang alami seperti buah yang masih ditanam di kebunnya atau air susu yang baru diperas. Yang alasan yang ketiga yaitu karena di sana diajarkan hidup sederhana. Itulah beberapa alasan mengapa orang-orang dulu menitipkan anaknya. Awal mula kejadiannya yaitu saat Halimatus Sa'diyah akan menyusui anak. Nah, tetapi beliau tidak mendapatkan anak dari keluarga bangsawan. Karena kan beliau itu berharap bahwasanya dia bisa mengangkat atau menyusui anak dari keluarga bangsawan karena keterbatasan uang atau keterbatasan hidup yang mereka miliki. Tetapi saat itu Rasulullah SAW tidak ada yang menyusui. Akhirnya Halimatus Sa'diyah memutuskan untuk menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yatim. Nah, setelah itu Halimatus Sa'diyah mendapat sebuah kejadian-kejadian yang di luar nalar setelah beliau mengasuh atau menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian tersebut yaitu saat air susu Halimatus Sa'diyah itu sebenarnya tidak terlalu deras. Tetapi ketika ia menyusui Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba air susu tersebut terasa sangat mengalir deras. Nah, yang kedua yaitu 2 ekor peliharaan Halimatus Sa'diyah yang tadinya kurus kering menjadi 2 ekor peliharaan yang tumbuh subur dan bahkan dia bisa produksi. Dari kejadian tersebut berubahlah kehidupan Halimatus Sa'diyah, di mana kehidupan tersebut lebih makmur lagi gitu. Nah, setelah diasuh selama 2 tahun, Halimatus Sa'diyah pergi untuk mengembalikan Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sangat berat hati sampai akhirnya beliau meminta untuk kembali mengasuh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situlah Aminah mengizinkan untuk Nabi Muhammad SAW kembali diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, selang beberapa tahun, selama kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun, Halimatus Sa'diyah mendapatkan kabar dari anaknya, di mana kabar tersebut bahwasanya Rasulullah SAW sedang dibunuh oleh seseorang. Tanpa berpikir panjang, Halimatus Sa'diyah pergi untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan bertanya apa yang terjadi. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW menjawab bahwasanya ia telah dibuka dadanya atau dibelek dadanya untuk diangkat kotoran hitam dari dadanya tersebut. Nah, dari kejadian tersebut Halimatus Sa'diyah merasakan ketakutan yang amat besar, di mana beliau takut akan terjadi apa-apa kepada Rasulullah SAW, sampai akhirnya beliau mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibundanya yaitu Siti Aminah. Sampai akhirnya Muhammad SAW kembali ke pelukan Siti Aminah. 6 tahun Muhammad kembali ke pelukan ibunya Siti Aminah. Mereka saling bermain dan juga saling belajar bersama waktu itu. Sampai akhirnya Siti Aminah pun meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aminah berkunjung ke kota Madinah untuk berziarah bersama ke makam ayahnya. Sampai akhirnya Siti Aminah terjatuh sakit dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib.
Berselang 3 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal dunia dan pada akhirnya hak asuh diberikan kepada pamannya, yaitu Abu Muthalib. Ketika Nabi Muhammad SAW tinggal bersama Abu Muthalib, beliau merasa bahwasanya dia harus membantu Abu Thalib, mengingat keuangan Abu Muthalib itu pas-pasan untuk keluarganya yang banyak. Oleh karena itu Rasulullah SAW membantunya dengan cara mengembala sapi, mengembala kambing, atau dengan cara berdagang. Nah, di umur 12 tahun Rasulullah SAW ikut berdagang ke negeri Syam. Ketika di perjalanan mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah. Lalu dia menanyakan dari manakah asal mereka. Dijawablah oleh Muhammad bahwasanya dia berasal dari kota Makkah. Nah, setelah itu Buhairah berkata untuk tidak melanjutkan perjalanannya karena Buhairah khawatir bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan dibunuh oleh kafir Quraisy, mengingat Nabi Muhammad SAW memiliki tanda-tanda kenabian. Bagaimana Buhairah mengetahui hal tersebut? Buhairah mengetahui hal tersebut melalui kitab yang sudah dia mengenai kitab yang sudah ia pelajari, yaitu kitab Injil. Lalu setelah itu Nabi Muhammad dan juga pamannya Abu Muthalib kembali lagi ke kota Mekah. Nah, pada umur 15 tahun Nabi Muhammad SAW sudah mulai berperang. Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau ialah bagian logistik perang. Perang tersebut dinamakan sebagai perang Ashharul Haram, yaitu bulan-bulan yang merusak kesucian, di mana perang-perang tersebut sebenarnya tidak boleh dilaksanakan di bulan tersebut. Namun ada kafir Quraisy yang menantangnya, akhirnya perang tersebut terjadi. Adapun bulan-bulan Ashharul Haram itu yaitu Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, dan juga Dzulhijjah. Selanjutnya ada pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berdagang ke Syria pada umur 25 tahun dengan membawa dagangan Siti Khadijah dan membawa budak bernama Maisyarah. Dari perdagangan tersebut mereka mendapat keuntungan yang sangat-sangat besar. Dan ketika itu Siti Khadijah bertanya kepada Maisyarah, bagaimana bisa mereka itu berdagang dengan keuntungan yang sangat besar. Akhirnya Maisyarah menjawab bahwasanya ketika berdagang Nabi Muhammad SAW melakukannya dengan sangat jujur. Oleh karena itu masyarakat tertarik untuk membeli dagangan Rasulullah SAW. Nah, dari kejadian tersebut Khadijah mulai tertarik dengan Nabi Muhammad SAW karena kejujurannya dan kearifannya dalam berdagang. Setelah itu, Siti Khadijah melamar Rasulullah SAW, di mana Siti Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi berumur 25 tahun. Dan akhirnya Khadijah dan Nabi Muhammad SAW menikah. Setelah menikah, mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Adapun anak-anak tersebut yaitu Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ibrahim, Qasim, dan juga Abdullah. Nah, selanjutnya ada kisah di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril. Menginjak usianya yang 40 tahun, beliau sering sekali melakukan uzlah dengan maksud tahanus. Apa sih tahanus itu? Jadi, tahanus itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tepat pada tanggal 17 Ramadan pada tahun ke-6 kenabiannya, beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, di mana waktu itu di tengah malam malaikat Jibril alaihissalam datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mencengkram beliau dengan kuat dan berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membacanya."
Malaikat Jibril kembali mencengkeram beliau dan berkata, "Iqra, bacalah," dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak tahu Rabbku." Malaikat Jibril kemudian mencengkeram kembali, lalu beliau membacakan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-A'laq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Setelah itu, keadaan Nabi Muhammad SAW setelah menerima malaikat Jibril, beliau merasakan ketakutan dan gemetar yang luar biasa. Beliau bergegas pulang untuk menemui istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah, lalu menceritakan semuanya kepada Khadijah. Dan sebagai istrinya, Khadijah meyakinkan bahwa beliau sudah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nah, setelah itu wahyu tersebut membawa perubahan besar di diri Nabi Muhammad. Pada saat itu menjadi titik balik dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau mulai menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah itu ada makna penting penerimaan wahyu pertama. Peristiwa penerimaan wahyu pertama memiliki makna penting bagi umat Islam, yaitu yang pertama, tanda dimulainya kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menandakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat Muslim. Yang kedua yaitu sumber ajaran Islam. Al-Quran yang diturunkan melalui wahyu pertama menjadi sumber utama ajaran Islam yang harus dipedoman oleh seluruh umat manusia. Jadi wahyu pertama itu seperti tadi itu surat Al-A'laq ya, ayat 1 sampai 5 itu menjadi awal atau menjadi titik awal pedoman bagi umat kafir Quraisy. Yang ketiga yaitu kelahiran peradaban Islam. Penerimaan wahyu pertama menjadi awal mula lahirnya peradaban Islam yang gemilang dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Karena dari titik situlah kafir Quraisy berubah pandangan hidupnya menjadi lebih baik lagi. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Beliau menyampaikan dakwanya secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi melalui sebuah perdagangan seperti perdagangan, pernikahan dan lain sebagainya. Nah, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi di Madinah, dalam usia 63 tahun beliau wafat di rumah istrinya tercinta. Berikut beberapa peristiwa penting menjelang Nabi Muhammad SAW wafat. Yang pertama yaitu beliau pernah sakit dan melemah ketika beliau kembali dari haji wada. Beliau sering mengalami sakit kepala dan juga demam. Dan yang kedua yaitu pada bulan Safar 11 Hijriah, kondisi Nabi Muhammad SAW semakin memburuk. Beliau tidak lagi mampu memimpin sholat berjamaah dan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Nah, adapun tanda-tanda kematian beliau yaitu yang pertama, beberapa hari sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW sering mengatakan bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Yang kedua yaitu beliau juga meminta Aisyah untuk menyiapkan kain kafan dan menggali kuburan untuk beliau. Nah, detik-detik wafat Nabi Muhammad SAW pada hari Senin 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW merasakan sakit yang amat luar biasa. Lalu beliau meminta Aisyah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran untuknya. Kemudian beliau bersandar di pangkuan Aisyah dan di detik itulah Nabi Muhammad SAW menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Aisyah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Aisyah adalah putri tercinta Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ada beberapa pertikaian di antara para sahabat. Tentunya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal,
para sahabat dilanda duka yang amat sangat mendalam, dan terjadi perselisihan di antara mereka untuk siapakah yang dijadikan pemimpin untuk memimpin sholat jenazah Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq akhirnya terpilih untuk memimpin sholat jenazah dan menguburi Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan kehilangan besar bagi umat muslim. Beliau meninggalkan warisan yang sangat amat luar biasa berupa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin sampai sekarang. Itulah beberapa kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Saya Ika Nadia Putri mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan dari segi penyampaian materi ataupun dari segi lainnya. Saya Ika Nadia Putri pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.